ada yang telah memiliki jiwa putih. Ini pembinaan besar, Pak, untuk keluarga kita. Sun mantap ajiku jarang goyang. Anakku ini yang melamar orang kaya. Oke, terima kasih untuk teman-teman Master Cinema Production udah datang. Di sini kita mau sedikit tanya-tanya, dengar-dengar kemarin sempat produksi film. Mungkin asiknya pertama kenalan dulu kali ya dari masing-masing. Mungkin kenalan dulu dari ibu yang berkerudung warna putih. Silakan memperkenalkan diri dulu. Terus di film ini berperan sebagai apa? Boleh Posisinya. posisi? Iya. Saya Maya Aziza, profesi saya sutradara penulis. Kebetulan saya berteman baik dengan Master Limbat. Suatu hari Master Limbat mengundang saya untuk datang ke lokasi syutingnya. Master Limbat meminta saya untuk datang ke lokasi syutingnya, judul Ajian Maut, sedang berproses. Kebetulan saya berinisiatif membantu, akhirnya saya masuk dalam proses film Ajian Maut. Itu sih. Sekarang Mas Tapan yang sebelah kanan. Situ. Boleh kenalin dulu Mas, namanya siapa, terus di sini berperan sebagai apa? Jadi nama saya Tony, ya mungkin udah tahu juga, aslinya udah tahu ya kan, Tony ya kan. Nah kebetulan di sini kan saya ngikut master juga mungkin cukup ya lama juga. Nah kebetulan di sini posisi saya sebagai pemain di film Ajian Maut, kurang lebihnya namanya Ajian Jaran Goyang ya Mbak ya. Nah kebetulan dia jadi peranin utama. Sebenarnya awal film ini sih sebenarnya test cam. Gitu. Cuman karena ada permintaan atau dari yang berpengalaman di dunia film gitu kan, jadi mencoba untuk mengajukan gitu ya Mbak ya. Jadi sampai sekarang berjalan dengan lancar ya, akhirnya Juli katanya mau tayang, insya Allah. Kalau yang tengah ini nggak usah dikenalin ya. Wajib kok. Apa nih pemilik PH-nya atau siapa? Nanti ya tinggal masuk. Kita boleh masuk ke filmnya. Film ini tuh menceritakan tentang apa sih? Tadi kan udah di sounding ya, namanya Ajian Maut. Ajian Maut. Sebenarnya Ajian Maut ini menceritakan tentang apa? Setelah saya ikut berproses dengan Master Limbat, Ajian Maut ini tentang santet Ajian Jaran Goyang dari salah satu daerah Jawa Barat. Di sini menguraikan tentang seorang laki-laki yang mencoba mencintai seorang wanita kaya, anak orang berada, sementara si laki-lakinya ini orang yang nggak punya, jadi maksain diri seperti pungguk merindukan bulan, kurang lebihnya seperti itu. Film ini tadinya memang betul kata Mas Tony adalah test cam awalnya. Cuman saya memberi masukan kepada Master Limbat, sayang ya kalau syuting tidak menjadi apa-apa dan tidak ditonton banyak orang. Karena sebuah karya itu tidak akan menjadi karya kalau tidak ditonton banyak orang. Itu sih yang lebih tahu banyak masalah Ajian
Maut ini tentunya Mas Tony juga sebagai aktor dalam film ini. Kalau dari Mas terlibatnya sendiri nih, kenapa akhirnya memilih produksi film ini? Dan inspirasi dari mana? Apa mungkin pengalaman pribadi atau teman atau apa? Mas? Sebenarnya film ini adalah sebuah kisah nyata dari daerah Jawa Barat. Film ini sudah lama ingin dibuat oleh Master Limbat, tapi baru punya kesempatan belakangan ini. Film ini penuh dengan konflik, percintaan, juga memperlihatkan perbedaan antara ekonomi seseorang dengan seseorang yang dicintai. Kurang lebih seperti itu. Nah, film ini akan diproduksi dan ditayangkan di salah satu studio bioskop baru yang akan dibuka di launching tanggal 29 Juli. Ini yang membuat Master Limbat semangat membuat film. Bahkan Master Limbat akan membuat film berikutnya. Kami juga sudah mempersiapkan itu. Oke kan, di sini Mas Limbat itu selain jadi produser sekaligus sutradara juga. Nah, ini satu hal yang unik. Gimana prosesnya Mas Limbat mendirect seorang film, sebuah film yang notabene kan Mas Limbat tidak berbicara. Gimana proses syutingnya? Proses syutingnya, kalau saya boleh katakan, sebenarnya sangat privasi. Tapi saya melihat cara kerja seorang sutradara yang baik itu sudah dilakukan oleh Master Limbat. Tepuk tangan dulu dong buat Master Limbat. Penasaran, mungkin gini, penasaran gimana cara mendereknya gitu kan, makanya suruh datang kalau pas pada saat pengambilan gambarnya gitu loh, jadi tahu. Misalnya kalau yang latarnya salah jadi aku itu Betul, iya. Masa kita harus ngomong jelasin gitu kan, nggak mungkin, harus nonton gitu kan. Ya, Proses pembuatannya. Master Limbat dengan gayanya seperti yang kita lihat, seperti tadi, kalau misalnya kita sutradara yang wajar, cut gitu kan, kalau dia gitu, seperti itu. Tapi Kalau dia marah gimana? Dia marahin aktor gimana tuh? Ton. Tapi selama Master Limbat ini ngederek film, jujur beliau ini sabar banget, artinya memang saya sendiri juga kan bisa dibilang bukan pemain yang profesional ya, masih banyak belajar gitu kan. Justru beliau ini membimbing atau mempelajari terus yang selama ini belum pernah saya lakukan gitu ya Mbak ya. Jadi luar biasa, banyak belajar lah. Kalau dari Mas Tony sendiri kan sebagai aktor utama, Pemain utama, jangan aktor, kayaknya terlalu ini banget. pemeran utama. Ya udah. Pemeran utama. Apa tantangan terbesar Mas Tony untuk melakukan karakter yang sesuai ekspektasinya Mas Limbat? Jadi kan awal film ini sebelum dibuat kan memang ada pemilihan dari para pemain lah ya. Nah, ternyata Master itu ngeliat karakter saya ini desoknya kelihatan gitu kan, dengan rambut yang keriting gitu kan. Mungkin awalnya saya juga nggak sanggup gitu kan, cuman karena memang mungkin ini tantangan kan buat saya sendiri. Dan sebelumnya juga memang Master Limbat juga pernah bikin film juga ya, horor juga. Apa itu judulnya yang Jenglot. Nah itu di situ juga saya juga pemeran utama juga, jadi ya nggak beda jauh lah, namanya antagonis ya kan, protagonis itu ada semua dan bisa dilewati gitu loh. Karena beliau juga kalaupun memang ada sedikit kesalahan pun dibenerin, harus begini gitu loh. Jadi hasilnya ya memuaskan akhirnya. Kalau dari Mas Limbat sendiri,
kenapa nih akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah production house dan menggarap sebuah film? Ya, sebenarnya Master Limbat punya rencana jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang. Membuat Master Limbat semangat membuka production house ini karena beberapa filmnya sayang untuk hanya ditayangkan misalnya di YouTube gitu. Kenapa tidak sih kepada masyarakat Indonesia melalui bioskop atau bioskop rakyat seperti bioskop rakyat yang dimiliki oleh Samtani Group, ya kan? Insya Allah kedepannya Master Limbat akan bikin film lebih banyak. Jangka panjangnya selama setahun kita akan membuat 5 film, insya Allah. Mohon doanya dan kita akan terus berproduksi. Amin. Mbak Maya tadi kan sempat berbicara tentang bioskop baru. Itu maksudnya gimana ya? Film ini di bioskop baru atau bioskop bagaimana? Jadi film-film Master selain di bioskop Samtani Studio Film juga akan tayang, diusahakan mengupayakan ke XX1, mungkin juga CGV ya, termasuk salah satunya. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut bukan cuma di bioskop rakyat tapi XX1, target kita ke sana. Nah, kalau bioskop Samtani itu adalah bioskop rakyat yang dibangun oleh Sono Samtani, pemilik Mega Kreasi Film, bekerja sama dengan Rans Studio. Mereka memiliki 3 konsep studio. Satu, konsepnya konvensional. Kedua, konsepnya dengan kontainer. Yang ketiga, konsepnya dengan balon. Mereka sedang mempersiapkan, mereka akan launching bioskop di 17 titik di Pulau Jawa, launching tanggal 29 Juli. Insya Allah film Master Limbat yang pertama masuk bioskop rakyat Sono Samtani ini adalah perdana bersamaan dengan pembukaan bioskopnya. Oke, nah sekarang aku mau tanya, kenapa teman-teman harus nonton film Ajian Maut ini? Apa bedanya sih sama film-film horor yang lain? Tuh bedanya mungkin kalau misalkan bioskop rakyat ini mungkin harga tiket itu terjangkau ya, dibandingkan dengan yang sudah ada yang seperti di mall-mall itu kan 30 ya, nah kurang lebih 30.000 untuk harga tiket masuknya gitu. Jadi ini kembali ke zaman dulu ya, jadi bioskop itu tuh justru rame dibandingkan bioskop yang sekarang yang ada di mall. Malah justru ramen yang terpisah ya, gitu ya. Ya, bioskop Samtani ini tidak ada di dalam mall, tapi dia punya area sendiri, dibangun di tiap titik, bisa sampai 2-3 layar. Begitu. Bioskop. Kenapa kita harus nonton film ini? Selain film ini juga memberikan pesan banyak tentang bagaimana sih orang-orang yang menyalahgunakan ajian-ajian yang sebenarnya itu adalah sebagian dari kebudayaan bangsa kita, yang seperti misalnya santet atau apapun itu kan sebenarnya untuk pengobatan. Tapi kalau disalahgunakan, film Ajian Maut itulah contoh dari menyalahgunakan ilmu. Gitu sih kalau menurut saya. Benar, Master? Master, saya mau bertanya, ini kan cukup unik, sangat unik, ditayangkannya di bioskop rakyat, dan itu hampir di setiap daerah ya, hampir ada ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah karena ini film yang
punya ahli banget master di sini gitu. Apakah akan ikut mempromokan filmnya ke daerah-daerah tersebut atau bagaimana? Sudah pasti ini agar produksi dari PH kita bertambah terus, mengundang juga banyak investor-investor yang ingin kerjasama dengan Master Cinema Production. Kita juga berharap film-film yang kita buat nanti dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena titik dari bioskop rakyat itu baru sampai di Pulau Jawa. Mungkin ada beberapa judul yang dipersiapkan Master Limbat untuk ke XX1 filmnya. Itu juga bisa untuk nasional, seluruh XX1 di Indonesia mudah-mudahan bisa merespon film dari Master Cinema Production. Itu sih harapan kami dari Master Cinema Production, begitu juga dari Master Limbat. Dan untuk promosinya, Master Limbat akan turun gunung untuk mempromosikan film-film produksi Master Cinema Production. Selama produksi film ini, mungkin untuk Master Limbat kan sekaligus ya produser, sekaligus sutradara, apa sih tantangan terbesar pada saat proses syuting dari Ajian Maut ini, Master? Oke, yang sangat mendukung Master semangat dengan film yang beliau buat itu kalau suasana cuaca baik, tidak hujan, tidak terlalu panas, itu membuat Master Limbat semangat. Terus kalau hujan gitu, Master Limbat jadi males untuk turun ke lokasi syuting. Itu sih. Sama tambahan sedikit tuh. Jadi pengambilan pertama film ini tuh justru di bulan puasa, minggu kedua. Luar biasa banget ya. Iya. Bener ya, Mbak ya? Bulan puasa itu. Lagi trik-triknya tapi dengan semangatnya Master ya kan, karena ada peluang juga kan, peluang dari bioskop rakyat ini, jadi Master sendiri nggak mau nyanyian peluang ini. Nah, tantangannya Master ini hebat. Karena apa? Dia sendiri bertahan puasa sampai selesai, sementara kru dan lain-lainnya itu bisa buka puasa pada saat masih kondisi puasa. Siapa? Itu siapa itu? Ada ya? Ada ya? Gitu. Kalau dari proses castingnya sendiri gimana nih? Kan tadi kalau pemeran utama kan itu bisa dibilang penunjukan langsung lah dari Master. Tapi kalau untuk pemeran lainnya, apakah open casting di sini atau seperti apa proses casting dari Ajian Maut? Tadi sudah dikatakan bahwa film pertama Ajian Maut ini adalah merupakan film test cam ya. Master Limbat hanya test cam awalnya, tapi kok jadi serius ya. Maka insya Allah di film kedua dan seterusnya kita akan melakukan produksi secara profesional. Ada casting, ada proses development, praproduksi, casting, sampai produksi, post-pro, kemudian ada promo dan marketing. Oke, terakhir nih, kalau Ajian Maut ini kan tadi sudah diinfoin ya, mau ditayangkan di bioskop rakyat. Nah, buat teman-teman yang mau nonton, itu gimana caranya beli tiketnya atau pengen tahu jadwalnya, itu harus lihat info di mana? Jadi Master Cinema Production punya sosial media di Instagram, di TikTok, di Facebook. Teman-teman bisa lihat Master Cinema Production. Klik aja kita di sana, kita akan ngasih semua info-info persiapan film kita selanjutnya maupun film yang akan tayang dalam waktu dekat. Oke, terakhir
satu kata untuk Ajian Maut dari Ibu Mahendro. Apa ya? Ajain Maut menurut saya film pertama yang mendebarkan. Dari Mas Atar? Ini pengalaman yang luar biasa karena bisa diikut sertakan sebagai pemeran utama, jadi tantangannya luar biasa. Dari Mas Terlibat? Iya. Terjemah. Oke, terima kasih.